Sekiranya aku mengetahui yang gaib, katakan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, sekiranya aku mengetahui yang gaib, aku Nabi Muhammad mengetahui yang gaib, niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa oleh bahaya. Aku Nabi Muhammad hanyalah pemberi peringatan, dan aku Nabi Muhammad adalah hanya pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Kul, katakan kepada mereka yang berakal, wahai Nabi Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan. Aku Nabi Muhammad tidak kuasa mendatangkan. Lalu di ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan kepada kami umat Islam dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatim fiha misbah. Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi. Ini ayat jelas-jelas kemudian menerangkan cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah pemberi cahaya, memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Artinya bahwasanya Al-Quran ini berbicara mengenai pencipta langit dan bumi, cahaya di atas cahaya. Sedangkan Rasul Muhammad SAW hanyalah manusia biasa yang kemudian diberikan cahaya tersebut untuk kemudian menjadi pembimbing yang memberi peringatan kepada kita sebagai manusia. Nah, dari mana Rasulullah kemudian membawa Al-Quran, di mana kaidah-kaidah hukumnya sangat sesuai dengan kebutuhan kita sebagai manusia? Dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada pertanyaan saudara, siapa gerangan yang ada di dalam kitab Yesaya, data nomor 12-nya. Jadi ketika kita berbicara satu perikop Yesaya 29 ini, kita berbicara mengenai dua golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang menerima kitab termaterai. Kitab di mana wajib hukumnya kita percaya bahwasanya ada oknum yang ditunjuk untuk menerima kitab tersebut, di mana oknum ini adalah orang yang ummi, orang yang buta huruf, orang yang tidak ngerti Taurat, orang yang buta Injil, tidak paham Mazmur, tidak ngerti Yesaya, tidak ngerti Amsal, tidak ngerti semuanya. Dia tidak paham bahasa Ibrani, tidak paham bahasa Aramaik, bahasa Yunani, dan seterusnya. Seketika ketika ada Tuhan datang memberikan sebuah petunjuk kepadanya, baca. Tapi orang itu mengatakan, aku tidak dapat membaca, katanya. Aku tidak dapat membaca. Saya tidak dapat menerawang apa yang diperintahkan ini. Aku bingung. Aku tak mengerti. Diulang lagi, baca. Aku tak paham, aku tak ngerti. Aku tidak bisa membaca. Apa yang harus aku baca? Aku tak paham. Nah, sekarang permasalahannya adalah ini nubuat. Ini nubuat. Ini bukan sebuah berita-berita biasa. Ini adalah keadaan yang akan terjadi. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan ikra, baca, maka orang itu akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Sekarang apakah ini pepesan kosong? Kita telusuri kemudian. Sepanjang sejarah peradaban manusia yang beragama, ada enggak mereka itu menerima kitab seperti ini, termaterai kayak begini? Tidak ada, selain daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pola yang kedua, bagian yang kedua adalah betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu.
Apakah tanah liat dapat dianggap seperti tukang periuk? Sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya. Bukan dia yang membuat aku. Dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya. Ia tidak tahu apa-apa. Jadi maksudnya, ketika datang sosok Nabi yang menerima kitab termaterai, ada juga ajaran yang muncul yang memutarbalikkan. Yang tadinya utusan dianggap Tuhan, yang tadinya periuk dianggap tukang periuk. Jadi ada dua. Nah, inilah yang kemudian saya katakan kepada saudara-saudara, diceritakan pada data Yesaya 29 ini itu dua poin. Bercerita tentang Al-Quranul Karim dan bercerita tentang golongan-golongan kufur kafir yang memutarbalikkan keadaan. Saya kira begitu sementara, Bung. Silakan bertanya sesulit-sulitnya. Semoga kita bisa membantu untuk memahami. Silakan. Jadi artinya materai di situ yang tertutup atau belum bisa dibuka begitu? Siap. Iya. Kitab termaterai, kitab tersegel. Kitab yang kemudian tidak bisa dibaca kecuali mendapatkan petunjuk. Dan itu hanya Al-Quran. Jadi biasa itu intinya untuk menunjukkan kepada seseorang ya, bukan ke kitabnya dulu ya Pak ya. Iya. Jadi ada dua sekaligus, yaitu Al-Quran. Al-Quran dan juga oknumnya. Makanya disebut bermaterai begitu ya. Cuman Al-Qurannya belum, karena siap. Itu mungkin ya Pak. Artinya silakan. Bukan bangsa ya, tapi seseorang ya. Ummi itu kalau kita merujuk kepada bahasa ya, secara bahasa ummi itu artinya ibu. Ibu pemimpin. Pemimpin artinya induk. Induk dari orang-orang yang tidak bisa membaca, alias jahiliyah. Orang yang hidup di zaman jahiliyah, ummi, yang tidak bisa baca tulis, ummi mereka. Mereka tidak bisa kemudian memberikan sebuah kitab atau menerima sebuah kitab yang mana kitab itu tidak bisa mereka baca. Itu maksudnya. Iya. Terima kasih Bang Juma atas informasinya. Saya jadi iya, silakan. Tambah paham masalah nubuatan ini, termasuk dalam kitab Ulangan 18 juga itu merujuk kepada Nabi Muhammad ya Pak ya. Betul sekali. Kalau kita berbicara mengenai Ulangan 18, di situ dikatakan dengan sangat jelas bahwasanya Bismi Anoki. Original teksnya, Nabi ini akan berbicara dengan atas nama Allah. Bismi, namaku. Ya, Anoki merujuk kepada saya. Orang itu akan berbicara apapun, pasti mengawalinya dengan mengatasnamakan saya. Bismi Anoki. Dan itu hanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Bismillah. Bismillah. Bismi Anoki. Lah di sini Allah merujuk kepada yang menubuatkan. Coba kita lihat. Ketika kita berbicara mengenai Ulangan 18, maka tentu kita akan berbicara mengenai apa yang menjadi cakupan pemahaman teman-teman Yahudi dan Islam. Bahwa ketika datang Nabi Musa, ada hakikat yang berfirman. Seorang Nabi akan ku di sini merujuk kepada pencipta. Kami menyebutnya Allah. Maka ketika dikatakan, aku akan menaruh firmanku pada mulutnya. Ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ayat 19-nya. Orang yang tidak mendengarkan firmanku yang diucapkan Nabi itu demi namaku, Bismi Anoki. Berarti Nabi ini setiap dia membacakan dalil,
dia mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Tuhannya Nabi Musa, Allah. Makanya Al-Quran ketika ingin kita baca contoh surah Al-Fatihah, maka diawali dengan Bismi Anoki. Bismi Anoki, namaku, yaitu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu hanya di Al-Quranul Karim. Oke ya. Nah sekarang permasalahannya adalah ketika ulangan ini, ulangan 20 ini dijelaskan kemudian, ulangan 18 ini dijelaskan kemudian di dalam data 18-19. Kita dengarkan Bung, kita dengarkan. Orang yang tidak mendengarkan Al-Quranul Karim, saya lari ke Al-Quran ya. Orang yang tidak mendengarkan Al-Quranul Karim yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW demi namaku, atas namaku, maka orang-orang yang tidak mendengarkan Al-Quranul Karim ini, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Sebelum Al-Quran dan kitabnya orang Kristen, kita ambil tiga bagian. Yang pertama Taurat, yang kedua Mazmur, yang ketiga Injil. Ya, taruhlah kita ikuti warna teman Kristen malam ini. Kristen punya Injil, Kristen punya Taurat, Kristen punya Mazmur. Sekarang tolong tunjukkan di Taurat ada dalil yang mengatakan barang siapa yang tidak mendengarkan firman Tuhan yang ada di dalam Taurat, maka dia akan dituntut pembalasan. Sedangkan Taurat ini diperuntukkan hanya untuk Bani Israel. Berarti non-Israel yang tidak mendengarkan firman Tuhan yang datang kepada Nabi Musa tak apa-apa. Mazmur demikian juga adanya. Tak ada dalil Mazmur itu dituliskan untuk seluruh umat manusia. Tak ada. Sekarang Injil yang datang kepada Yesus, Nabi Isa alaihissalam. Mathalul li Bani Israel, sebagai contoh untuk Bani Israel. Wa isqalam Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Wahai Bani Israel, aku utusan Allah untuk kalian. Matius 15:24. Aku diutus kepada Bani Israel saja. Nah sekarang orang di luar Bani Israel yang tidak mendengarkan Injil, apakah ada seruannya akan dituntut apabila mereka tidak mendengarkan Injil? Tak ada. Tak ada. Tapi ketika berbicara Al-Quran, orang-orang yang tidak mengikuti Al-Quran kemudian disebut kafir, dan kafir akan dituntut balas oleh Allah. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang yang tidak mendengarkan Al-Quran, baik dari Bani Israel, ahli kitab, maupun baik dari Yahudi maupun Nasrani, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Ini yang diterangkan ulangan 18 nomor 19. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Saya minta dalil di dalam kitab Torah, orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan yang datang kepada Nabi Musa akan dimintai pertanggungjawaban. Tak ada. Saya minta dalil di dalam kitabnya orang Kristen. Barang siapa yang tidak mendengarkan firman Lukas, Paulus, Markus, Matius, Yohanes, Filipi, Kaliki, Pepaya, Pararang, namakan semua, itu akan mendapatkan celaka. Tak ada juga. Tapi ketika berbicara Al-Quran, orang-orang yang tidak mendengarkan Al-Quran akan kutuntut balas, dan mereka akan kumasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Jadi narasinya adalah orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang diucapkan Nabi Muhammad SAW demi namaku,
daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Artinya benarlah Al-Quran yang mengatakan bil bayyinati was-zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Aku turunkan Al-Quran Az-Zikr kepadamu wahai Nabi Muhammad agar engkau sampaikan kepada seluruh umat manusia, dan manusia-manusia yang tidak mendengarkan apa yang aku sampaikan melalui Nabi Muhammad akan aku tuntut, sebab itu adalah bimbingan untuk mereka, bimbingan untuk seluruh umat manusia. Sekarang Taurat tidak, Injil tidak, Mazmur tidak. Bisakah kemudian orang Kristen ini dihukumi disebabkan karena mereka tidak taat kepada ajaran Nabi Musa? Tidak bisa. Kenapa? Kristen bukan umatnya Nabi Musa. Karena Taurat, tak bisa. Bisakah kemudian orang Kristen ini dihakimi karena tidak mendengarkan segala ucapan Yesus? Tidak bisa. Yang Kristen pedomani hari ini adalah ucapan-ucapan surah-surah Paulus. Tetapi ucapan Yesus, aku diutus hanya kepada domba, aku tidak berdaya, aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku tidak bisa berkata dari diri, itu semua tidak diterima oleh Kristen. Maka ucapan-ucapan Yesus tidak untuk di luar Bani Israel. Sedangkan yang dimaksud Yesaya Ulangan 18:20 ini, 19 ini, orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Makanya Al-Quran itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Bukan hanya untuk Yahudi, bukan hanya untuk Nasrani, bukan hanya untuk Kristen, bukan hanya untuk Islam, tapi seluruh umat manusia. Kenapa? Ada aturan Tuhan di dalamnya yang akan menjadi sandaran pembalasan kepada manusia. Apa yang diterangkan dalam Al-Quran itu tidak berlaku hanya untuk kepada umat Islam saja, tapi berlaku kepada seluruh umat manusia. Orang yang tidak mendengarkan firmanku yang diucapkan Nabi Muhammad atas namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Mari kita lihat, terakhir dari saya sebelum diambil alih oleh teman-teman. Ini terlalu jauh kita ya, tapi tidak apa-apa. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 22 sampai nomor 23. Coba kita lihat. Apa yang kemudian Tuhan kitab saudara perjanjian baru terangkan terkait dengan Ulangan 18 nomor 19 tadi. Kisah Para Rasul 3 22 sampai 23. Dengarkan. Bukankah telah dikatakan Musa? Jadi ini menyinggung Ulangan 18 nomor 18 sampai nomor 20. Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang dikatakannya kepadamu. Dan, nah ini poinnya, nomor 23-nya Bung, Saudara Gugum, konsentrasinya di data nomor 23. Dan akan terjadi, ini pasti, harus, wajib terjadi, akan terjadi, bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Subhanallah. Mari kita ukur antara Yesus dan juga baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi yang sama seperti Nabi Musa itu akan dibasmi dari umat kita. Akan dibasmi artinya akan dibunuh, akan dilenyapkan, akan dihilangkan dari umat kita, alias digerek, krek. Nah sekarang ada dua kandidat yang sama seperti Musa. Ada dua kandidat. Yang pertama adalah Yesus, yang kedua adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dudukkan, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Yesus akan dibasmi dari umat kita. Apakah terbukti? Tidak. Faktanya yang dibasmi bukan orang yang tidak mendengarkan Yesus, yang dibasmi bukan orang Yahudi, yang dibasmi bukan tentara Romawi, tapi sebaliknya Yesus yang dibasmi di atas tiang salib. Gugur dia. Tinggal satu kandidat nih.
baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dibasmi dari umat kita. Subhanallah. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Quraisy, orang-orang zalim, orang fasik, orang munafik yang tidak mendengarkan seruan Al-Qur'anul Karim ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hidup, mereka semua diperangi untuk mereka mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Berarti yang duduk di sini adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejazirah Arab menolak beliau akibat daripada mandat amanat firman Tuhan yang dipegang dari sejak Nabi Musa alaihissalam. Sejazirah Arab kemudian takluk tunduk, berserah diri kepada hukum-hukum Tuhan yang datang terlontar dari mulut Nabi yang sama seperti Nabi Musa alaihissalam, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, kemudian dasar pijakan dalam bertuhan merujuk kepada hukum-hukum yang dibawa yang terlontar dari mulut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, Allah yang maha kuasa, bayangkan, bukan Yahweh, bukan Elohim, bukan Hasem, bukan Theos, bukan Brahma, bukan kemudian Yesus, tetapi Allah. Indonesia tunduk takluk kepada hukum yang dibawa, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Oh, itu adalah Yesus. Mohon maaf, Yesus dibasmi di atas tiang salib. Sekira gitu untuk sementara. Silakan, Bu. Silakan Pak Gugum kalau mau ditanggapi. Iya. Saya jujur ya, semakin yakin dengan Wah, subhanallah, kita sahadat Pak Gugum. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah Bang Gugum. Ya, sekali lagi terima kasih atas informasinya. Baik Pak Gugum. Nah Pak Gugum ini Bang Juma ya, beliau adalah seorang pengurus anak yatim. Beliau seorang pengurus Allahu anak yatim, dan di mana dia mengakui kalau Yesus itu bukanlah Tuhan, tetapi Yesus adalah utusan, dan beliau tidak percaya dengan kitab Bible. Karena Bible menurut dia itu adalah kitab bukan berasal dari firman Tuhan. Bukan. Alhamdulillah dia sudah diskusi sama dengan Masya kita hari. Allah. Dia sudah mau belajar Islam, dan Allahu mungkin sekarang Akbar. dia ingin menerima yang namanya Islam. Alhamdulillah. Ayo Pak Gugum, kita sama-sama di bawah naungan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Nggak usah ragu Pak Gugum ya. Pak Gugum cinta sama Nabi Muhammad, artinya Pak Gugum pun cinta kepada Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam. Meninggalkan kekristenan, meninggalkan Nasrani, bukan dalam arti meninggalkan Yesus atau meninggalkan Nabi Isa. Justru itu adalah kita makin tambah cinta kita kepada Yesus, ditambah dengan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 15 nomor 24, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 6, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, mereka karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil ke Asia. Sementara Pak Gugum di sini orang Asia. Indonesia itu adalah Asia. Jadi kalau sudah dikatakan seperti itu, apakah ada keselamatan? Tidak ada, selain di dalam Islam. Ayo Pak Gugum, ya, bersahadat Pak Gugum sekarang. Pak Gugum? Pak Gugum? Iya Pak. Si jujur aja lagi banyak menggali tentang keislaman ini, dan saya juga akan mengarahkan murid-murid saya banyak supaya apa yang memang saya pelajari saya bisa tularkan kepada mereka. Saya perlu waktu untuk meyakinkan mereka dulu, Pak. Itu Bapak tidak perlu waktu untuk meyakinkan mereka. Bagaimana mungkin Bapak mau meyakinkan ke mereka sementara Bapak sendiri belum memeluk Islam?
Justru disinilah Bapak harus menyelamatkan mereka dengan cara Bapak itu berdakwah kepada mereka, peluk dulu Islam. Selamatkan diri Bapak dulu, setelah itu baru Bapak selamatkan anak yatim itu, Pak. Ya, kami tahu di sini saya sudah menceritakan kepada Bang Juma, Bapak itu adalah seorang yang betul-betul luar biasa, ya kan? Selalu mengurus yang namanya anak yatim itu luar biasa, Pak ya. Tetapi kalau misalkan Bapak tidak memeluk yang namanya Islam, itu sia-sia semua kebaikan Bapak. Sia-sia semuanya. Artinya sia-sia di sini, Bapak tidak akan pernah mendapatkan surga. Bapak tidak akan pernah mencium baunya surga. Tapi kalau misalkan Bapak memeluk Islam, ya Bapak bisa meyakinkan nanti kepada mereka. Islam itu adalah rahmatan lil alamin, Pak. Ya, silakan. Pak Gugum, kalau sudah yakin sama Islam, kalau mau taubat, jangan dinanti-nanti. Nanti takut keburu mati. Kalau mau insaf, jangan kapan-kapan. Takut nanti terbungkus oleh kain kafan. Mumpung kita masih di atas tanah, siapa tahu besok lusa Pak Gugum ada di bawah tanah. Binasa kita nanti. Silakan Pak Gugum. Baik, terima kasih sekali ya. Saya harus persiapan dulu sekarang. Informasi yang saya dapatkan hari ini sangat penting bagi saya dan berguna bagi saya. Ada beberapa pertanyaan sih, cuman saya nggak enak nanya terus gitu ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mumpung ada Bang Juma, nggak apa-apa. Nanya terus. Nanya. Ya pewahyuan itu Pak, saya pernah cerita ke Bapak itu masalah Isra Miraj itu. Ternyata beda ya, turunnya Quran dan sholat itu. Masalah pewahyuan waktu Isra Miraj itu, di mana Nabi Muhammad juga kan bertemu dengan Isa Al-Masih di sana. Itu sih saya pengen penjelasan yang konkret gitu Pak. Baik, silakan Bang Juma. Dia ingin mengetahui mengenai soal Isra dan Miraj, pertemuan antara Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan Bang. Bang Juma. Iya, baik. Ya, ya oke. Jadi kita nggak mundur dulu ke belakang ya. Kita mundur dulu ketika berbicara mengenai Al-Quran sebelum masuk ke surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Kita kembali ke surah Ali Imran ayat 81. Allah Subhanahu wa taala menceritakan gini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa is ahazallahu mitsaqan nabiyina lama aitukum min kitab wa hikmah summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah qala akrartum wa akhaztum ala dhalikum isri qalu akrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Jadi kehidupan kita sebagai manusia itu tidak seketika kemudian terjadi begitu saja. Tetapi Allah sudah rancang kemudian kehidupan manusia itu. Kehidupan kita di alam semesta ini sebagai pemimpin. Allah yang maha mengetahui, lagi maha berkehendak dan maha berkuasa, itu sudah melakukan kemudian apa yang disebut penciptaan alam ruh. Di mana pada masa praeksistensi para nabi, nabi ini sudah bercakap-cakap dengan sesama nabi dan juga Allah. Diterangkan di ayat surah Ali Imran ayat 81. Wa iz akhazallahu mitsaqa nabiyyina lama ataitukum min kitab. Ya, mohon saya ditegur kalau dalilnya agak keliru. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Jadi semua nabi-nabi
termasuk Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa, seluruhnya. Allah mengambil perjanjian agung. Manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu sekalian. Jadi maksudnya, manakala aku memberikan kitab kepada Nabi Musa, memberikan kitab kepada Nabi Daud, memberikan kitab kepada Nabi Isa, lalu datang setelahnya rasul yang membenarkan kitab-kitab tersebut, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah kemudian berfirman, kemudian, akrartum, apakah kalian setuju, berikrar dan menerima perjanjian denganku yang atas demikian ini? Mereka kemudian menjawab, ya, kami kemudian berikrar. Akrarna, kami berikrar, kami setuju, kami menyetujui, kami mempersaksikan semua itu. Maka Allah mengatakan apa? Kalau demikian wahai para nabi, maka bersaksilah kamu dan aku pun bersaksi bersama kalian bahwa akan datang sosok rasul yang akan membenarkan semua kitab yang saya sampaikan kepada kalian. Namanya adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kemudian ada pernyataan Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam, itu betul. Ada pernyataan Nabi Isa bertemu dengan Nabi Musa, itu betul. Karena memang Al-Quran sudah menyampaikan bahwa pada masa praeksistensi pun mereka sudah bercakap-cakap. Mereka sudah mempersaksikan tentang itu. Jadi tidak ada masalah gitu bang. Kalau dia dikatakan bertemu dengan Nabi Isa, yes. Bahkan Nabi Isa akan datang untuk yang kedua kalinya dan menjadi makmum kepada ajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kemudian bukan Rasulullah yang datang kemudian untuk yang kedua kalinya untuk menghakimi? Kenapa harus Nabi Isa alaihissalam? Karena bagi Rasulullah tidak ada yang terdakwah. Ketika kemudian Rasulullah datang, ajarannya sudah disampaikan. Yang beriman silakan, yang tidak beriman silakan. Semua diserahkan kepada Allah. Tapi kalau Isa alaihissalam, dia datang karena ada orang Kristiani, ada orang Kristen yang terdakwah. Maka dia datang menjadi hakim. Adanya hakim karena ada terdakwa. Siapa yang terdakwa di sini? Kristen. Kok bisa kayak begitu? Yes. Karena Yesus, Isa, ketika datang di atas muka bumi, tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang dikatakan adalah apa yang diperintahkan untuk ia katakan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan kepada mereka apa yang aku katakan. Aku mengatakan sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Kok ada yang menyembah dia? Maka dia turun untuk yang kedua kalinya menghakimi orang-orang yang gundul sebelah kepala yang menyembah kepada dirinya. Ini karena ada terdakwa sampai beliau harus turun. Rasulullah ajarannya udah selesai, udah final. Al-yauma akmaltu lakum. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu. Aku ridha kemudian Islam menjadi agamamu. Tapi kalau Yesus, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan mengajarkan kepada kalian segala sesuatunya yang belum kuajarkan ini. Tetapi kemudian dia datang menjadi hakim, disebabkan karena ada terdakwa. Siapa terdakwanya? Kristen. Di mana tertulis? Al-Quranul Karim menjelaskan demikian. Tak ada seorang pun ahli kitab yang tidak beriman sebelum dia meninggal ketika Nabi Isa alaihissalam datang untuk yang kedua kalinya. Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya kelak di akhir zaman. Maka Nabi Isa akan turun menghakimi orang-orang terdakwa ini. Siapa yang mengajarkan kalian menyembahku? Tidak semua orang yang menyeru aku Tuhan, 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 Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan, melainkan mereka yang melakukan kehendak. Bukankah kami telah bernubuat mengusir setan, bernubuat demi namamu? Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Dia turun untuk yang kedua kalinya menghakimi para pembuat kejahatan, yaitu mereka yang menuhankan dirinya. Jadi kalau dia bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam, itu betul.
Nabi Isa membenarkan ajarannya dan dia akan menjadi makmum terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW ketika ia datang untuk yang kedua kalinya nanti. Demikian. Silakan Pak Gugum. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya cukup. Terima kasih sekali Bang Juma informasinya. Sama-sama, Yang Bang. hanya menggelitik itu hanya satu aja sih, masalah Masjidil Haram itu Masjidil Aqsa. Apa perkataan masjid itu di situ metafor? Karena waktu itu kan belum ada masjid, itu aja. Iya. Jadi masjid itu artinya tempat sujud, tempat tunduk kepada Tuhan. Nabi Abraham alaihissalam menghadiahkan masing-masing 2 rumah ibadah kepada masing-masing anaknya. Nabi Isa alaihissalam keturunannya kemudian diberikan Masjidil Aqsa. Nabi Ismail alaihissalam diberikan Mekah, Ka'bah Al-Mukarram. Kenapa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Karena disitulah mula-mula kemudian para nabi banyak menyembah dan sujud kepada pencipta langit dan bumi. Itu. Sehingga kemudian Rasulullah untuk meyakinkan kemudian umatnya kelak, karena ini adalah rancangan Tuhan. Tadi surah Al-Maidah ayat 81, ini rancangan Tuhan. Berarti aspek yang terjadi pada diri Rasulullah Muhammad SAW, ibunya mati pada saat beliau masih kecil, ayahnya meninggal dan seterusnya, anak-anaknya tak ada yang umur panjang dan seterusnya, itu sudah menjadi rancangan Tuhan. Termasuk perjalanannya Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Apa tuh salah satu hikmah dari Masjidil Aqsa? Ketika kemudian beliau selesai Isra menerima perintah salat, orang-orang Yahudi bertanya tentang Masjidil Aqsa. Apa yang kamu tahu tentang Aqsa? Dijelaskan begini, begini, begini. Yang ada di sana itu begini, begini, begini. Mereka terbelalak. Bagaimana mungkin seorang yang buta huruf tidak pernah melakukan perjalanan sampai ke Yerusalem, sampai ke Palestina, dia bisa menjelaskan Masjidil Aqsa secara detail. Ini pasti adalah suatu kebenaran sehingga sejazirah Arab menerima Islam. Sekira begitu, Saudara Gugum, silakan. Mungkin ada tambahan dari saudara-saudara kita yang menjadi acuan kita kemudian di dalam belajar. Silakan. Ya, Pak Gugum, silakan. Sepertinya mengenai soal Masjidil Aqsa itu sudah Dewa jelaskan juga ya kemarin. Masya Allah. Lagi untuk menguatkan apakah jawaban kami itu sama dengan Bang Juma. Kami itu, kenapa jawaban kami itu sama? Karena kami punya kiblat. Kami punya kiblat. Kiblat kami itu ke Ka'bah. Jawaban kami itu selalu sama. Walaupun berbeda penjelasan, tetapi tujuan kami itu sama. Gitu. Seperti hanya contoh ya, contoh analoginya, 10 itu dari mana? Bisa 5 tambah 5, bisa 6 tambah 4, bisa 3 tambah 7. Tetap hasilnya 10. Nah itulah sebelah. Yang sebelah tidak punya kiblat. Dia tidak punya arah. Jadi jawaban mereka itu berbelit-belit. Kalau Muslim sama. Begitu Pak Ugum. Silakan Pak Ugum. Ada lagi yang menanyakan? Terima kasih sekali Bang Juma, Bang Dewa. Saya hanya sih pengen memastikan pewahyuan tentang Islam, khususnya masalah Al-Quran yang saya akan belajar dulu atau melihat-lihat untuk bertanya kepada pihak Muslim daripada bertanya ke pihak Oten. Bukannya saya juga didiam, tidak mau berdebat, biarlah yang debater lain yang memang kompetensi dalam
menggugurkan ke Tuhanan Yesus gitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bang Juma dan rekan-rekan yang lain. Terima kasih sekali. Baik. Sama-sama, Bang. Ya. Gugum. Masya Allah ya. Pak Gugum. Iya Pak. Ya, begini. Bapak percaya berarti bahwa Yesus bukan Tuhan? Oh percaya Pak. Dia hanya sebagai juru selamat. Iya, dia Iya. tidak lebih dari Berarti seorang. Bapak percaya Allah itu Tuhan? Iya, sekarang percaya Pak. Iya, sekarang percaya. Dan Bapak percaya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sebagai manusia terakhir yang diutus ke muka bumi untuk menyampaikan risalahnya. Dari siapa? Dari Allah. Sebagai Rasul Allah yang terakhir di muka bumi. Percaya Pak? Percaya Pak. Makanya saya nanya ke Bang Juma Masya Allah, tentang ya wahai sudah. daripada Nabi itu. Jadi artinya saya tidak mengimani Nabi Muhammad yang lain Pak. Benar. Karena saya dengar juga ada Ahmadiyah, ada apa. Itu makanya saya pengen bertanya Iya. dari Pak. sosok Jadi, yang kebenaran tentang Ahmad itu. Karena Iya. kan di sana dikatakan Ahmad, itu aja. iya Pak. Iya. Jadi intinya Pak, ketika Bapak sudah percaya itu, ya sudah, Bapak sudah Islam dan tinggal syahadat. Jadi dalam Islam itu nggak perlu Bapak harus belajar ini dulu, belajar. Tapi yang penting apa? Bapak percaya bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya dan percaya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sebagai Rasulullah terakhir di muka bumi dan meyakini Isa alaihissalam bukan sebagai Tuhan tapi sebagai juru selamat bagi kaum Bani Israel. Dan kita mengimaninya. Ya sudah, itu syarat Islam Pak. Setelah Islam bersyahadat baru kita bisa belajar karena Islam itu diwajibkan berpikir dan berakal agar kita tidak tersesat dalam beriman dan berilmu Pak. Itu inti Islam. Bukan kita harus belajar dulu. Tapi ketika Bapak percaya sama Allah, percaya sama Nabi Muhammad SAW, ya sudah, syahadat. Karena hati Bapak sudah menerima. Tinggal bibirlah yang berkata sebagai saksi. Itu saja. Jangan nunggu-nunggu Pak Gugum. Kalau Maaf, benar saya sudah mau nanya ke Bang Juma. Kalau Bang Juma juga mengakui adanya umat Nasrani gitu. Iya, betul. Mengaku, Bang. Saya mengaku adanya kaum Nasrani. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Maidah dijelaskan bahwa orang-orang yang menyebut dirinya mereka kemudian sebagai Nasrani itu lalu kemudian mereka beriman kepada Allah, mereka tidak akan dirugikan. Jadi orang Nasrani ini orang yang memiliki legalitas di Al-Quran di hadapan Allah. Akan tetapi mereka juga adalah termasuk orang-orang yang dikutuk kemudian. Wa minal ladzina qalu inna nasara ahazna mitsaqahum fanasu hazzam mimma zukkiru bi fa'adraina bainahumul adawah wal ba'da ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullah bima kanu yasna'un. Dan di antara orang-orang yang mengatakan kami ini adalah orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian kepada mereka. Itu kata Allah. Allah mengambil perjanjian kepada orang-orang Nasrani. Kata Allah, ahazna mitsaqahum fanasu hazzam mimma sukkiru bi. Akan tetapi mereka orang-orang Nasrani ini, sebagian di antara mereka melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami, kata Allah, timbulkan permusuhan dan timbulkan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Sekarang mari kita lihat. Boleh tidak orang-orang yang mengaku diri mereka Nasrani ini, ya, duduk bersama dalam rumah ibadah, meskipun Tuhan mereka itu satu, boleh tidak mereka itu antara oneness, antara Trinitas, Tritunggal, kemudian apa, Katolik, Protestan dan seterusnya, yang mengaku Nasrani nih, mengaku kemudian Nasrani, boleh tidak mereka kemudian
Atau orang-orang Yahudi yang masih penganut Torah, yang dari mereka kemudian mengaku sebagai keturunan Bani Israel, masih bisa tidak mereka dengan Kristen itu satu tempat ibadah? Tidak bisa. Berarti Al-Quran menarasikan tentang mereka diberi perjanjian, tetapi mereka melupakan perjanjian itu. Maka kata Allah, kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara hati mereka hingga hari kiamat, dan kelak akan Allah beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Apa yang kemudian Allah akan ceritakan kepada mereka? Allah akan menceritakan, apa yang kalian perdebatkan itu adalah sesuatu yang keliru. Isa, Yesus, Yesua adalah oknum yang sama. Dia bukan anak zina. Dia juga bukan manusia yang mati terkutuk menjadi Tuhan. Melainkan dia adalah Nabi utusan Allah kepada Bani Israel saja. Nah, kita lihat sekarang, apakah ada agama yang disebut Nasrani? Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus sebagai tokohnya, yang mana penganutnya saling membenci, saling bermusuhan satu sama lain. Benar enggak itu ada? Betul sekali. Salah enggak 1400 tahun Al-Quran menuliskan itu? Tidak salah. Tapi bukan itu masalahnya, Bung. Apa Bang semua masalahnya? Masalahnya adalah ini baginda Rasul Muhammad SAW, dari mana dia tahu bahwa orang-orang Nasrani ini akan saling bermusuhan, akan saling membenci satu sama lain, sementara pada zaman Rasulullah tidak berdampingan antara Katolik, Protestan, Advent, ini dan ono, ene, ono, tidak berdampingan. Tapi kenapa dituliskan 1400 tahun silam dan hari ini kita lihat bukti kebenarannya? Pada masa itu kemudian dikatakan dalam Yohanes 16 nomor 13, dan roh kebenaran, nabi yang membawa kebenaran itu akan menceritakan hal-hal yang akan datang. Kata Yohanes 16 nomor 13, akan menceritakan hal-hal yang akan datang. Jadi di abad ke-7 di Al-Quran diceritakan, itu belum terjadi di tengah-tengah atau di sekeliling baginda, tetapi diceritakan akan terjadi di masa yang akan datang, dan terjadinya hari ini. Orang satu gereja tidak akan mungkin kemudian beda sekte di dalamnya. Dan itu terjadi kontinu. Kalaupun itu ada penyebab, mungkin ada kegiatan atau apa gitu. Tapi kalau dalam setiap hari kemudian bisa satu tempat ibadah, itu mustahil. Itu mustahil. Tak sama seperti kita. Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, di masjid manapun bebas beribadah. Tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan. Al-Quran tidak pernah salah menarasikan. Kenapa? Ini adalah firman Allah yang diletakkan di mulut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Mantap. Bro Gugum. Iya, silakan Pak. Di sini lagi ada adzan, jadi kurang jelas, silakan. Nasrani. Sepertinya Om Gugum ini nggak bisa bedain Nasrani dan Kristen ya. Menurut Om Gugum, Nasrani dan Kristen sama nggak sih menurut Anda, Gum? Oh, beda Pak, beda. Bedanya apa bro, menurut Anda? Ya, tidak ada pewahyuan di dalam bahasa Yunani, itu aja sih. Dan tidak ada penambahan ayat-ayat yang memang mereka tambahkan. Apalagi Paulus yang membatalkan hukum Taurat. Itu aja Pak. Banyuma dilengkapi dong. Gimana Bang Handi? Perbedaan Nasrani dan Kristen itu. Ya, kalau Nasrani ini awalnya adalah orang-orang yang kemudian menjadi pengikut baginda Rasul Muhammad SAW dari kota Nazaret. Kalau Kristen beda. Kristen ini adalah satu sekte di luar Yahudi
yang mengajarkan kemudian menyembah kepada oknum yang mati di atas tiang salib sebagai pengganti dari Nabi Isa alaihissalam. Jadi beda antara Nasrani dan juga Kristen. Nasrani bagian dari ahli kitab. Kristen adalah pengikut ahli kitab. Makanya dikatakan illal ladina zalamu minhum. Ya, janganlah engkau berdebat dengan ahli kitab. Jadi kami dilarang berdebat dengan orang Yahudi terkait dengan konsep Tuhan dan seterusnya. Makanya tidak ada orang Yahudi dan Islam itu berdebat tentang Taurat, berdebat tentang Injil, nggak ada. Berdebat tentang pencipta, nggak ada, karena dilarang oleh Allah. Tapi kata Allah, illal ladina zalamu minhum, kecuali dengan orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Siapa itu? Kristen. Jadi Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat. Nih, ahli kitab nih. Celakalah engkau wahai orang Farisi, ahli kitab nih. Wahai orang munafik, ahli kitab. Ya. Mereka ini adalah Nasrani. Bagian daripada Nasrani itu sendiri. Orang yang mengaku sebagai Nasrani dari keturunan Farisi. Engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan. Gitu. Mentobatkan orang masuk menjadi pengikut agamamu. Gitu. Dan setelah menjadi pengikut agamamu, kau jadikan mereka orang neraka. Gitu. Dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Apa yang dihasilkan ketika orang Farisi menyeberangi lautan menjelajahi daratan? Kepada siapa mereka pergi? Romawi, Yunani. Jadi yang Kristen ini adalah yang ada di Antioquia, yang pertama-tama menjadi murid-murid Paulus, di mana Pauluslah orang Farisi, ahli Taurat yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, menjadikan non-Yahudi menjadi pengikutnya dan menjadi orang neraka. Dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Inilah yang disebut Kristen. Jadi Nasrani, Kristen berbeda. Nasrani sekali lagi adalah pengikut Nabi Isa alaihissalam dari kota Nazaret, tempat kelahiran beliau. Sedangkan Kristen adalah sekelompok atau segolongan manusia yang menganut kepercayaan yang berasal dari pengajaran orang-orang Farisi bahwa hukum Taurat itu sudah batal. Tuhan menjadi manusia, setelah menjadi manusia mati bangkit pada hari ketiga, ada dosa waris. Itulah Kristen. Tapi kalau Nasrani tidak. Nasrani tidak kayak begitu. Demikian Bang. Itulah perbedaannya Mas Gum. Mas Gum, ada memantau masih? Tapi bisa nggak sih? Ini mudah-mudahan edukasi ke Mas Gugum nih. Di Al-Quran itu Yahudi dan Nasrani itu kalau disebut kafir, bagaimana itu nasibnya? Kalau Nasrani benar pada adanya dan Yahudi, kenapa disebut kafir? Bagaimana? Iya. Jadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 62 ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita umat Islam, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut kepada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Poin ini kemudian adalah tidak mungkin Nasrani ini adalah Kristen. Saya ulang ya, tidak mungkin Nasrani ini adalah Kristen. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen, tidak cocok.
orang-orang Kristen dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Nah, kemudian ketika Bang Handi bertanya tentang orang-orang kafir, orang kafir itu adalah orang yang ingkar kepada Allah. Orang-orang yang ingkar kepada Allah pada masa Nabi Ibrahim, kafir. Pada masa Nabi Musa, kafir. Pada masa Nabi Isa, kafir. Pada masa Nabi Muhammad SAW, kafir. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu bnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Itu jelas. Jadi orang kafir itu adalah mereka yang menolak Allah sebagai satunya Tuhan, tetapi kemudian menjadikan manusia utusannya sebagai Tuhan selain daripada Allah. Itulah kafir. Orang-orang yang kafir ini artinya orang yang menutup diri dari ajaran Allah. Ketika Allah mengajarkan Taurat, mereka menutup diri dari Taurat. Ketika Allah mengajarkan Injil, mereka menutup diri dari Injil. Ketika Allah menyampaikan Al-Quran, mereka menutup diri dari Al-Quran. Mereka yang menutup diri dari firman Tuhan adalah orang-orang kafir. Apakah orang Kristen membuka diri untuk menjalankan hukum Tuhan yang ada di dalam kitab Taurat? Tidak, mereka menutup diri, kafir. Ketika ada perintah sunatlah dirimu, barang siapa yang tidak bersunat maka dia harus dihilangkan dari semangsanya. Kejadian 17 nomor 14, orang yang tidak bersunat harus dimatikan, harus dilenyapkan. Apakah orang Kristen menerima itu untuk bersunat? Tidak, mereka kafir. Galatia 2 nomor 14, orang-orang yang tidak bersunat adalah orang-orang yang hidup secara kafir. Jadi kafir ini adalah orang yang menutup diri dari ajaran langit dan membuka diri kepada ajaran bumi atau buatan tangan manusia. Demikian. Masya Allah Bang Jamal. Tapi saudara kita Gugum ini itu sudah tidak seperti yang disangkakan sebagian. Dia tidak lagi menuhankan sosok Nabi Isa alaihissalam atau Yeshua Mesias. Hanya sebatas sampai di situ saja, belum sampai menerima mengikrarkan bahwa sesudah Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW ada Al-Quran dan hadis. Apakah bisa Gugum ini masih kategori itu apa? Seperti apa sih orang kayak beginian menyebut dirinya Nasrani? Silakan. Ini pertanyaan kepada siapa, Bang? Ke Bang Jumal. Apa pertanyaannya? Jadi Mas Gugum ini kan Nasrani ini sebatas tidak ya menuhankan Nabi Isa, tidak menuhankan Yeshua Mesias, kan gitu. Iya. Cuman sebatas itu aja, syariatnya belum dia ngakui ada Nabi Muhammad, ada Al-Quran gitu loh. Apakah kategori kafir juga? Iya, dikatakan sebagai orang yang zalim. Allah kemudian menakarnya dengan orang zalim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalim. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, padahal mereka diajak kepada agama Islam dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kalau kemudian saudara Gugum ini tidak meninggalkan kemudian ajaran yang ada saat sekarang dia anut menuju kepada Islam, maka Al-Quran menarasikan termasuk orang yang zalim. Kenapa? Dia sudah tahu bahwa Islam ajaran benar, tapi tidak mau masuk mensegerakan diri kepada Islam. Dia sudah tahu pencipta langit dan bumi itu adalah Allah, tetapi tidak kemudian mempersaksikan, menundukkan dirinya untuk taat tunduk kepada aturan-aturan Allah. Dia sudah tahu bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah alat pencipta langit dan bumi untuk menyampaikan risalah, tuntunan, ketentuan, hukum-hukum, ketetapan dan perintah-perintah yang berlaku dari Allah untuk manusia.
tetapi belum juga mau tunduk kepada syariat-syariatnya. Maka kata Allah, wallahu la yahdil qaumaz zalimin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Saya takutnya dia jatuh pada poin ini kalau saudara kita tidak mensegerakan diri untuk berikrar, berserah diri kepada aturan mainnya Tuhan, yaitu Shalom, yaitu Islam, di mana Islam ini adalah rancangan Tuhan yang jauh sebelum baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima Al-Quran, sudah dirancang lebih dulu oleh Allah. Yeremia 29 nomor 11. Allah Tuhan mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kalian. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan shalom, rancangan Islam, rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan. Maksudnya bukan ajaran nyembah manusia, bukan ajaran makan babi yang kuberikan untuk kalian, tetapi yang kuberikan adalah rancangan damai sejahtera, yaitu Islam. Maka dikatakan, pada hari ini telah kusempurnakan rancanganku dan aku ridha Islam sebagai agamamu. Demikian. Masya Allah. Mudah-mudahan ada reaksi. Bro Gugum masih memantau, Bro Gugum. Gugum. Jadi untuk teman-teman di bawah, itu Maghrib udah, Makassar udah, Jakarta udah. Oke. Silakan Bro Gugum, ada tanggapan? Atau ada yang mau ditanya? Silakan. Ya sudah cukup bagi saya. Saya nanti aja bertanya. Satu hal lagi sebenarnya saya pengen tanyakan. Cuman karena saya mau ada pergi dulu keperluan anak-anak, saya mau keluar dulu. Terima kasih Bang Juma, Bang Dewa. Sama-sama Bang Gugum. Sebentar Bang Gugum. Terima kasih. Dewa tadi telat ya, karena biasalah ya kan. Ya kita itu ya umat muslim ya, atau umat muslim, kalau dipanggil sayang, luluh hati. Tapi kalau dipanggil hayya ala sholah, malah pura-pura nunda. Ingat, rumah tanpa lampu itu gelap gulita. Apalagi kuburan tanpa sholat. Nah itu. Nah tadi Pak Gugum menjelaskan mengenai soal Nasrani, itu pun sudah dijawab sama Dewa ya, Pak Gugum ya. Bagaimanapun juga Pak Gugum mengakui Yesus itu adalah utusan, Yesus adalah manusia, tidak menuhankan yang namanya Yesus. Tetap kalau Pak Gugum tidak mengimani kedatangan baginda Rasulullah SAW, itu dikatakan kafir. Gitu. Dan kita tahu yang namanya Allah Subhanahu Wa Taala itu satu, Bapak kita satu, Ibu kita satu, alam semesta itu satu. Maka dari itulah Allah Subhanahu Wa Taala hanya menurunkan satu agama. Tidak pernah Allah menurunkan banyak agama. Makanya Islam bukanlah agama paling benar, tetapi Islam adalah agama benar. Apakah Yahudi itu agama langit? Kita mengakui Yahudi itu agama langit karena beliau adalah Muslim, karena mereka adalah Muslim. Tetapi sayangnya orang-orang Yahudi, penganut Judaism itu hanyalah diperuntukkan untuk Bani Yakob, untuk keturunan Bani Yakob. Jadi kalau bukan keturunan Bani Yakob, tidak bisa sama sekali masuk ke dalam ajaran Yahudi. Apakah yang namanya Yesus Christ atau Nabi Isa alaihissalam itu membawa yang namanya satu agama? Yesus membawa agama. Silakan baca, kalau tidak percaya baca di dalam Matius 5 nomor 20 kalau tidak salah ya, Bang Juma ya. Matius 5 nomor 20. Ya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Apa agama yang dibawa oleh Yesus atau Nabi Isa alaihissalam? Agama yang dibawa oleh Yesus itu adalah agama Nasrani. Nasrani berasal dari nama tempat, yaitu Nazaret. Hanyalah diperuntukkan untuk orang-orang Nazaret. Hanyalah diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. Sementara Islam itu adalah keselamatan, yang artinya adalah selamat. Siapapun boleh masuk ke dalam Islam, dan kalau ingin selamat, silakan masuk ke dalam Islam. Begitu ya, Bang Gum ya. Izin Iza dulu 15 menit ya teman-teman. Lanjut. Jangan dulu lah. Jangan. Isya udah azan. Nggak mau. Ya silakan Mas Gugum. Ya, pergi dia.
Ya, silakan Guru Nda. Gak usah dipaksa, Wak, biarin aja. Yang penting kan kita udah menyampaikan ya. Ya bahwa kalau hanya sebatas Nabi Isa alaihissalam, sebatas Yesua Amasia, ya sebenarnya sih tauhidnya udah dapat. Cuman syariatnya belum mumpuni. Gitu loh ya. Gimana kira-kira mau cara menyembahnya seperti apa ya? Abluminanasnya seperti apa ya? Jadi Hukum begini. gitu ya. Ya, silakan. Itu aja sih. Ada janji, lanjut. Terus gimana ya hukum nikahnya, jual belinya, zakat, semuanya ya. Gimana kalau cuma sebatas itu? Kita tahu kan mengajar cuman 3,5 tahun kan ada. Kalau nggak salah masih banyak yang ingin ku sampaikan kepada kalian semua. Kalian belum sanggup menanggungnya, akan datang, aku minta kepada Bapak akan datang seorang penolong yang lain. Bla-bla kan gitu. Jadi sesudah Nabi Isa alaihissalam sendiri kan, baik di dalam Al-Quran maupun di sebelah itu berkata, sesudah aku ada lagi gitu. Al-Quran jelas ada Ahmad, sesudahku. Di sana juga di sebelah ada lagi sesudah aku, seorang loh itu yang ditunjuk. Nah kalau nggak mengikuti sesudahnya itu apa yang nggak mau berdiri di persimpangan gitu loh. Itu sih intinya. Semoga teredukasi. Sayangnya dia udah pergi. Mudah-mudahan dia masih mendengarkan gitu, Pak. Baik, siap. Dan sesuai dengan apa yang Bang Handi katakan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Isa, hanya 3 tahun loh Bang Handi. 3 tahun ini dapat apa sih Bang Handi? Selama 3 tahun. Kalau kita berpikir secara logika ya, 3 tahun, SD saja 6 tahun Bang Handi. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, ditambah kuliah, ya kan? Berapa tahun itu? Sementara, andaikan pengajarannya itu 3 tahun, ini cuma kursus penjahit. Cuma lulus kursus penjahit. Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. SD lulus, SMP lulus, SMA lulus, sarjana. Makanya umatnya pintar-pintar semua. Haha, mantap. Ya kalau kita bisa review ke zaman Nabi Musa misalnya. Orang kaumnya Nabi Musa mengikuti ajaran Nabi Musa, meninggal di zaman Nabi Musa, insya Allah jannah tempatnya. Sesudah Nabi Musa ada Nabi Isa alaihissalam, mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam secara murni dan konsekuen begitu, ya insya Allah jannah tempatnya. Tapi sesudah itu masa diingkari lagi ada Nabi Muhammad SAW? Ya kalau diingkari itu apa yang Anda dilakukan gitu loh. Ini bukan zaman Nabi Isa alaihissalam. Tapi semua para nabi itu muslim, berserah diri kepada Allah. Udah benar sebenarnya tauhidnya itu dapat. Cuman Islamnya belum masuk, syariatnya, aturan-aturannya belum masuk. Enak banget dong kalau dijamin dia masuk surga hanya kepada ajaran Nabi Isa alaihissalam. Apa sanggup tuh melaksanakan Taurat secara konsekuen? Enggak juga tuh. Apakah ada manusia di muka bumi ini gitu ya bisa melaksanakan Taurat secara konsekuen? Sangat ketat loh Taurat itu. Yesus dulu kan berdoa kepada Bapa. Iya. Nah terus kenapa